Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa Allahumma ridina waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, para sahabatku semua, sahabat terindah dimanapun berada, senang bisa muncul kembali lagi di video terindah ini. Pada kali ini kita akan tetap membahas tentang capres dan cawapres yang akan kita komparasikan antara survei Profesor Dr. Didin Damanhuri dan juga raihan suara di DPRD provinsi masing-masing. Pada video kali ini kita akan membahas tentang raihan suara di DPRD provinsi Sumatera Utara. Sumatera yang terpadat, kota yang terpadat di Sumatera itu adalah provinsi Sumatera Utara, di mana anggota DPRD di Provinsi Sumatera Utara itu sebanyak 100 orang. Artinya penduduknya padat, keterwakilan anggota DPRD-nya juga jadi 100 orang. Dan dari 100 orang ini terdiri dari 11 partai yang masuk ke parlemen di Provinsi Sumatera Utara, di mana suara terbanyak adalah dari PDIP sebanyak 19 suara. Seperti biasa kita akan mengkomparasikan antara komposisi raihan kursi di DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan hasil surveinya Profesor Dr. Didin Damanhuri untuk capres dan cawapres pada periode 2024 nanti. Dan jika kita lihat daripada komposisinya, di mana dari 11 partai ini ketua DPRD-nya adalah dari PDIP dengan 19 suara. Kita akan sampaikan di sini bahwa pasangan nomor urut 1 capres dan cawapres atau pasangan Amin didukung oleh 3 partai, Nasdem, PKS, dan PKB. Nasdem meraih 12 kursi, PKS meraih 11 kursi, dan PKB meraih 2 kursi. Jumlah kursi adalah 25 kursi. Karena jumlah anggota DPRD-nya adalah 100, jadi 25 kursi artinya adalah 25% raihan dukungan di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo dan Gibran itu sebanyak 47 kursi dengan rincian Gerindra meraih 15 kursi, Demokrat 9 kursi, kemudian PAN 8 kursi, dan Golkar 15 kursi dengan asumsi 47% raihan kursi di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Cukup lumayan besar jika hampir mirip dengan yang terjadi di pusat sebanyak 45,sekian%. Kemudian nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD didukung oleh 4 partai politik di DPRD Sumatera Utara, yaitu PDIP meraih 19 kursi, P3 meraih 2 kursi, kemudian Perindro 1 kursi, pendatang baru, kemudian Hanura meraih 6 kursi. Total kursi adalah 28 kursi di DPRD Sumatera Utara. Dan ini merupakan suatu komposisi yang sangat luar biasa daripada apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Didin Damanhuri, bahwa dari masing-masing paslon yang telah didukung oleh partai koalisi masing-masing ternyata tidak begitu linear dengan apa yang terjadi di lapangan, dan juga tidak begitu linear dengan apa yang nanti mungkin akan terjadi pada pemilu realnya 14 Februari 2024 nanti. Untuk kita lihat, Profesor Dr. Didin Damanhuri menyampaikan surveinya bahwa untuk Sumatera Utara pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu mendapatkan 48%. Sementara dukungan kursi yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Utara hanya 25%. Jadi ada lonjakan pilihan sekitar 23% yang mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ini bisa dipastikan dia mendapatkan limpahan suara daripada pasangan nomor urut 2, yaitu dari Partai Gerindra, Demokrat, PAN, dan Golkar. Jadi para simpatisan, para kader, maupun para pemilih-pemilih partai-partai tersebut dari koalisi nomor 2 ini tentu dia sebagian hijrah untuk memilih individu, bukan. Jadi kesetiaan para pemilih, para rakyat kepada partai masing-masing ini tidak begitu setia, karena memang partai-partai yang muncul ini dibangun bukan berdasarkan sebuah
ideologis yang sangat mengikat kepada siapapun pemilihnya. Tapi para kader ini hanya terikat ketika dia telah menyampaikan pada suatu raihan suara pada DPRD Provinsi Sumatera Utara tersebut. Kemudian kita lihat pada pasangan nomor urut 2 itu terdapat 47% dan menurut 47% pada kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kemudian menurut Profesor Dr. Didi Damanhuri, para pendukung atau masyarakat Sumatera Utara memilih Prabowo Gibran hanya sebanyak 25%. Dan jika kita komparasikan dengan dukungan kursi yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Utara sebanyak 47%. Artinya ada tergerus sekitar 22% daripada para pendukung Partai Gerindra, Demokrat, PAN, dan Golkar. Ini mungkin dia eksodus kepada pasangan nomor urut 1. Karena masyarakat tadi tidak terikat secara ideologis, tidak juga terikat secara yang mengikat. Karena mereka atau masyarakat kita, khususnya Indonesia secara umumnya, ini tidak mengikat kepada partai politik, tapi mereka terikat kepada siapa yang ingin mereka pilih. Terhadap individu yang dipasangkan, hanya dicalonkan oleh partai politik, kemudian masyarakat melihat orangnya, mereka akan berbondong-bondong memilih orang kalau mereka mempunyai sama keinginannya untuk memilih orang yang sama. Tapi bukan karena partai politik memaksa dia untuk memilih A, memilih B, ataupun memilih C. Ini keistimewaan demokrasi di Indonesia. Dan tergerus sekitar 22% dari pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Sebanyak 47%, ternyata menurut Profesor Dr. Didi Damanhuri hanya 25% yang memilih Prabowo Gibran. Kemudian kita lihat kepada paslon Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Menurut Profesor Dr. Didi Damanhuri, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hanya meraih 22% saja. Sementara kita lihat daripada partai pengusung di DPRD Provinsi Sumatera Utara itu sebanyak 28% dengan rincian PDIP 19 kursi, P3 2 kursi, Perindo 1 kursi, dan Hanura 6 kursi. Jadi kalau 22 hilang sekitar 6%. Ini bisa diyakini 22% dapat dari pasangan nomor urut 2, 6% dapat dari pasangan nomor urut 3. Mereka semua berhijrah ke pasangan nomor urut 1. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, sampai 4 provinsi yang sudah dibahas dalam channel terindah ini, dari Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan terakhir hari ini adalah Sumatera Utara. Mereka masih mengusung daripada apa yang disampaikan oleh paslon Amin. Pasangan nomor urut 1 masih memenangi kompetisi di 4 provinsi ini. Dan kalau melihat secara menyeluruh di provinsi, khususnya di Pulau Sumatera ini, memang pasangan nomor urut 1 itu mendominasi. Diikuti dengan pasangan nomor urut 3, kemudian terakhir adalah pasangan nomor urut 2. Itu untuk Sumatera, Sumatera termasuk Bangka Belitung di sini 10 provinsi, dan hanya kalah di Sumatera Selatan dimenangkan oleh Mahfud MD. 1 provinsi itu. Jadi dari 10 provinsi, nomor urut 1 hanya kalah di Sumatera Utara, di Sumatera Selatan dia kalah dan dimenangi oleh Ganjar dan Mahfud MD. Yang lainnya didominasi oleh pasangan nomor urut 1. Sekali lagi, channel terindah ini mengulas berita-berita seperti ini, mengulas hasil-hasil survei dari Profesor Dr. Didi Damanhuri ini bukan untuk mendiskriminasikan, bukan untuk memompa daripada salah satu paslon saja, akan tetapi ini sebagai suatu introspeksi diri. Pemilu belum terjadi, kemudian kita bisa menyusun strategi-strategi khususnya bagi paslon-paslon yang di Sumatera ini masih sangat rendah raihan suaranya. Menurut Profesor Dr. Didi Damanhuri, ini perlu dilakukan suatu upaya-upaya yang sangat tinggi, usaha-usaha yang sangat intensif untuk mendongkrak raihan suara pada pasangan presiden dan wakil presiden pada kemudian harinya lagi. Ini untuk introspeksi kita, karena
meskipun masih didominasi oleh pasangan nomor urut 1 karena mereka lebih menyukai kepada figurnya, mereka lebih menyukai kepada sopan santunnya, dan mereka lebih menyukai kepada prosesnya, di mana sebuah proses yang diikutinya daripada proses nomor 1 adalah sudah suatu hal yang sangat berfluktuatif. Di awal mereka merasa terjegal, orang sudah meragukan bahwa dia akan maju dan lain sebagainya, kemudian di perjuangan dan sebagainya, dengan adanya semacam diskriminasi atau semacam bullying kepada pasangan nomor urut 1, sehingga mereka mungkin tertarik untuk memilih pasangan nomor urut 1 karena sudah merasa terzolimi. Tapi kita tidak mengetahui yang pastinya bagaimana. Untuk itu, untuk pasangan nomor urut 2 dan nomor urut 3 mungkin bisa lebih memantapkan lagi strategi bagaimana untuk mengungguli daripada pasangan nomor urut 1 khususnya di Pulau Sumatera. Karena di Pulau Sumatera nomor 1 9 provinsi dimenangi oleh Anies Baswedan. Hanya 1 provinsi yang kalah oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Sumatera Selatan. Prabowo Gibran tak satu pun memenangi daripada 10 provinsi di Sumatera ini. Begitu, silakan berkompetisi yang sehat. Jangan ada kecurangan-kecurangan di sana. Bertarung secara sportif. Bertarung memang sama-sama bertarung, mengadukan ide-ide, mengadukan gagasan-gagasan dan sebagainya. Jangan merasa hebat karena ada yang membackup dari belakang, karena ada yang memompa-mompa dari belakang, karena merasa ada kekuatan yang mendorong Anda untuk menjadi menang, atau mungkin sudah muncul dalam pikiran kita semua di masyarakat ini bahwa kekhawatiran itu semoga tidak terjadi, kekhawatiran kecurangan pada pemilu 2024 nanti semoga itu tidak terjadi. Kita mulai benahi dari ini, dan masyarakat Indonesia hari ini sudah cukup cerdas. Bagaimana pemilu itu akan terjadi, kita lihat dari awalnya. Dan kekhawatiran yang akan terjadi tentang kecurangan-kecurangan yang akan dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu, ini harus kita sama-sama antisipasi sebagai masyarakat. Kita harus mengontrol, harus mengawasi, dan gunakan gadget-gadget Android kita, smartphone kita yang kita lihat di lapangan. Ketika ada kecurangan itu segera kita capture, setelah kita foto, ataupun kita bikin video langsung, kita laporkan langsung. Ini sebagai salah satu wujud kita ingin pemilu 2024 nanti memang benar-benar jujur, dan memang jujur, adil, dan tanpa ada kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Karena ada kekuatan penyelenggara pemilu, ada yang mengunggulkan salah satu capres dan cawapres. Semoga ini tidak terjadi. Mari berkompetisi secara sehat. Kita memilih pemimpin Indonesia ke depan bukan berdasarkan kecurangan-kecurangan. Kita memilih bangsa Indonesia, pemimpin Indonesia ke depan, orang yang benar-benar cerdas, yang benar-benar jujur, yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, dan yang paling utama lagi adalah pemimpin yang benar-benar yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kecurangan sekecil apapun dia tak akan mau melakukannya. Apabila ini terjadi, apabila ada kecurangan Anda menang, yakinlah itu tidak akan membuat Anda menjadi berkah, dan bahkan bisa menjadi penyakit di dalam diri Anda sendiri, jadi sakit yang sangat akut karena Anda memenangi kompetisi dengan kecurangan-kecurangan yang luar biasa dilakukan. Karena kecurangan itu merupakan suatu penyakit jiwa, maka ketika kecurangan itu Anda lakukan, maka jiwa Anda akan terganggu, dan tidak menutup kemungkinan Anda sendiri nanti akan gila. Semoga ada gium yang pernah saya sampaikan, itu adalah bahwa di mana ada kecurangan, di sana ada kemenangan. Semoga tidak terjadi pada pemilu kita 14 Februari 2024 nanti. Semoga pemilih cerdas, milih yang berkualitas, milih yang benar-benar berintegritas kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kepada Undang-Undang Dasar 1945, dan mengutamakan kecerdasan, kehidupan bangsa, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.